Mengambil barang milik orang lain atau tindakan mencuri tidak pernah dibenarkan. Namun biasanya orang-orang melakukan hal tersebut karena adanya kesempatan. Gara-gara nekat mengambil kesempatan dalam kesempitan, deretan maling atau copet berikut malah jadi lari kepepet. Pencuri biasanya beraksi di malam hari saat toko sudah tutup. Tapi maling berikut ini sepertinya salah timing. Mengira di dalam toko sudah tidak ada orang, maling tersebut nekat mendobrak rolling door, kemudian hendak masuk. Tapi ternyata ada seorang pegawai yang masih berjaga di dalam gerai ponsel tersebut. Lucunya mereka berdua sempat terdiam dan saling bertatap mata selama beberapa detik. Setelah itu si maling pun mundur alon-alon. Cici, salting ya kepergok. Melihat kejadian aneh tadi, pegawai toko tersebut justru dengan santainya membetulkan rolling door yang tadi didobrak, sembari mengetik dengan ponselnya. Pencuri biasanya beraksi ketika ada kesempatan. Melihat satu-satunya penjaga toko tengah tertidur, maling yang menyamar menjadi pelanggan ini terlihat hendak membawa kabur beberapa pakaian. Ketika bersiap kabur, si maling tak sengaja menyenggol gantungan baju dan membuat penjaga toko terbangun. Tak ingin tertangkap basah mencuri, maling ini malah berjalan ke arah kasir, kemudian membayar pakaian yang tadinya ingin ia curi. Hahaha, mending jual lagi aja bang baju-bajunya, lumayan kan jadi balik modal. Serupa dengan kejadian sebelumnya, maling berikut juga beraksi karena ada kesempatan. Melihat bapak penjaga warung tertidur lelap, maling berhelm pink ini berniat mencuri uang hasil jualan dari dalam laci. Tapi tiba-tiba laci yang mau ia ambil terjatuh, sehingga membangunkan bapak penjaga warung dan seketika si maling pun langsung kabur. Kalau kita ambil sisi positifnya sih, abang berhelm pink baik ya, mau bangunin bapak warung yang ketiduran. Hati-hati dengan modus pengalihan perhatian. Melihat pegawai toko sedang fokus menyiapkan pesanan, pria berpakaian batik berikut dengan cepat mengambil handphone milik pegawai yang ada di meja. Untungnya pegawai toko tersebut langsung menyadari handphonenya tidak ada di tempat semula. Entah karena panik takut tertangkap basah, si pencuri kembali mengalihkan perhatian pegawai toko lalu mengembalikan handphonenya ke meja. Walah, ini mau ngeprank mbaknya apa gimana nih? Waspada, pencuri kerap kali menyamar menjadi pembeli. Seperti video berikut ini, si maling bergegas kabur keluar toko setelah berhasil mengambil barang curiannya. Tapi pintunya ternyata kekunci. Alhasil, ia pun terjebak di dalam dan pasrah mengembalikan barang curiannya. Untung aja nih bapak penjaga toko masih baik, yang membiarkan si maling keluar. Padahal kan harusnya biarin ditangkap aja ya. Peristiwa berikut patut diwaspadai. Wanita yang mengemudikan mobil putih ini tidak sadar jika ada mobil lain yang mengikutinya sampai masuk ke dalam gerbang rumah. Rupanya mobil tersebut berisi 4 perampok bersenjata. Sialnya lagi, si wanita terkepung di dalam mobil. Untung saja ia tidak sedikit pun memberi celah kepada para perampok untuk dapat membuka mobilnya. Wanita tersebut sempat terpojok, namun tiba-tiba ia terpikirkan untuk memundurkan mobilnya dan menabrak mobil para pelaku. Beruntung, mobil yang ia kendarai cukup kuat, sehingga bisa menghantam mobil pelaku beberapa kali hingga agak ringsek. Sontak, 4 perampok bersenjata ini pun kabur dan meninggalkan mobilnya di sana. Kapok kan? Masih untung gak dikeroyok warga. Aksi seorang maling memang ada-ada saja. Saking aneh tingkah lakunya, terkadang bisa bikin kita gagal paham. Kayak maling yang satu ini nih, kayaknya dia lupa ngambil kursus lompat pagar deh.
Bagi maling profesional, pagar bukanlah sebuah hambatan. Tapi untuk maling satu ini, pagar sepertinya jadi raja terakhirnya. Lihat saja kelakuan si maling yang dari tadi berusaha lewatin pagar, tapi gagal maning. Loh, kok posisinya malah kayak kelelawar lagi tidur sih? Kalau udah begini, mau gimana mas? Pasrah deh, tinggal nunggu disamperin petugas keamanan. Nah, kalau maling yang satu ini jago manjat pagar. Tapi pasti dia nggak nyangka kalau pagarnya akan memberi perlawanan. Duh, hampir aja lolos. Untungnya pagarnya otomatis terbuka. Sontak si masnya ini langsung memasang posisi pertahanan yang membuat dirinya terlihat konyol. Kalau dilihat-lihat, mas ini kayak lagi pose akrobatik ya pemirsa. Pemirsa, jangan pernah meninggalkan barang berharga Anda di dalam mobil kalau tidak mau kejadian seperti ini menimpa Anda. Terlihat seorang pria dengan nekat dan bebasnya mengobrak-abrik isi mobil untuk mengambil barang-barang berharga. Awalnya, aksi si maling ini berjalan mulus. Ia pun berhasil pergi membawa barang-barang curiannya. Tapi sayang, arah yang salah membuatnya harus menyerah. Udah tinggal kabur, papasannya sama mobil polisi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Wah, hampir aja terlindas mobil polisi. Meski ujung-ujungnya ditangkap, seenggaknya si mas maling masih bisa bernafas. Kejahatan kerap kali terjadi bukan hanya karena niat semata, tapi juga karena ada kesempatan. Maka dari itu kita harus memproteksi untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Mari kita lihat bagaimana seorang pelaku memanfaatkan kesempatan untuk mencuri sesuatu. Handphone menjadi barang yang paling sering dicuri karena kita kerap teledor meletakkannya. Tak cuma di keramaian saja, di jalanan pun, handphone bisa menjadi sasaran empuk penjamretan jika ada kesempatan. Di negara berkembang seperti Afrika, tingkat kriminalitas memang terkenal sangat tinggi. Maka dari itu, dilakukanlah social eksperimen ini untuk membuktikan secepat apa para pelaku melihat kesempatan untuk mencuri. Nah, handphone berikut memang sengaja dipegang dengan posisi sedikit keluar dari jendela mobil seperti ini. Benar saja, terlihat ada beberapa orang yang mengincar handphone tersebut. Terlihat gerak-gerik pelaku bersiap mengambil handphone. Wah, untung saja orang yang di dalam mobil dengan cepat menarik kembali handphonenya. Aksi ini pun tidak terjadi sekali. Dari video fullnya, terekam lebih dari 5 orang sudah mengincar handphone tersebut namun gagal. Dari percobaan pertama, pencuri melancarkan aksinya merebut handphone sekitar 24 detik. Dan percobaan selanjutnya, rata-rata memakan waktu hanya 20 detik. Berarti kita harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai memberikan kesempatan orang lain mengambil barang milik kita. Karena aksi mereka dilakukan sangat cepat. Sepeda menjadi kendaraan yang gampang dicuri karena tidak memiliki kunci dengan tingkat keamanan sebaik motor ataupun mobil. Social eksperimen ini akan membuktikan semudah apa sepeda dicuri. Sebuah sepeda dengan harga yang mahal yaitu $2.500 atau sekitar 37 juta rupiah diparkirkan di tempat yang terbuka namun tetap dalam keadaan terkunci ke tiang. Dan ternyata tidak butuh waktu lama sampai sepeda tersebut diambil orang dengan merusak kunci sepeda dengan pemotong kawat. Sepeda yang dijadikan eksperimen tersebut memang sengaja dipasangkan GPS. Mereka pun segera mengikuti lokasi berdasarkan GPS untuk menangkap pelaku. Waktu tertangkap, ada saja alasan dari para pelaku tersebut mengapa nekat mencuri sepeda. Ada yang mengatakan sedang dalam pengaruh obat. Ada juga yang mengatakan karena melihat sepeda tersebut tidak ada pemiliknya. Apapun alasannya kan tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita.
Nah, agar para pencuri sepeda itu kapok, Anda bisa saja melakukan cara ini. Sepeda yang diparkirkan di tempat terbuka, diam-diam diikatkan tali panjang ke tiang. Ketika pencuri menggoyah sepeda, ia tidak sadar jika ada tali yang mengikat. Alhasil, nah kan, gimana Pak? Udah kapok maling sepeda? Ternyata menjadi kaya raya tidak serta-merta membawa kebahagiaan. Sebaliknya, kekayaan malah mendatangkan prahara dalam hidup. Simak informasinya setelah komersial berikut, tetap di On The Spot.